Malam itu, stasiun kota lama terasa seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan manusia. Sunyi, dingin, dan berbau lembab seperti sesuatu yang membusuk jauh di bawah lantai. Lampu-lampu tua di atas kepalaku bergetar seperti ada tangan tak terlihat yang memegangnya dan menekan perlahan. Setiap kali cahaya berkedip, bayangan di dinding bergerak setengah detik lebih lambat dari tubuhku. Seolah ada sesuatu yang mengikuti gerakanku, tapi tidak punya bentuk yang jelas. Angin yang bertiup bukan angin malam biasa. Rasanya seperti embusan nafas dingin seseorang yang berdiri tepat di belakangku, mengintip dari balik bahuku tanpa aku sadari. Aku bisa mendengar suara kecil, bukan suara kereta, bukan suara orang, tapi seperti desahan halus yang berbisik langsung ke dalam telingaku. Jangan berdiri di sini. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan di lantai masih ada. Dan bayangan itu bukan milikku. Malam di stasiun kota lama terasa lebih berat daripada biasanya. Seolah udara mengandung sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Lampu-lampu peron berwarna kuning redup bergetar pelan, memantulkan bayangan panjang di lantai yang lembab. Aku berdiri di dekat garis kuning, mengeluk jaket tipis yang hampir tidak melindungi tubuhku dari dingin malam. Bau besi berkarat bercampur aroma hujan lama masih menempel di udara. Aku menatap jam tanganku. 02.07. Papan elektronik di atas menampilkan jadwal yang sama sejak tadi. Kereta terakhir 02.13. Aneh. Waktu bergerak maju, tapi jadwal itu tetap sama. Setiap kali berkedip, angka 02.13 muncul kembali seolah tidak pernah berubah. Stasiun itu hampir sepenuhnya kosong. Hanya suara gemerisik jauh dari petugas yang berjalan ke arah pintu keluar. Aku menghembuskan napas panjang. Sudah terlalu malam untuk berada di sini. Tapi ini satu-satunya kereta yang tersisa. Tidak ada ojek, tidak ada taksi, bahkan bus malam pun sudah berhenti beroperasi. Ketika aku sedang memijat leher yang pegal, aku melihat seseorang muncul di ujung peron. Seorang pria tua dengan topi kusam berdiri diam menghadap rel. Aku yakin, 100% yakin, bahwa sudut itu kosong beberapa detik sebelumnya. Tapi sekarang dia berdiri di sana, tegak, tanpa suara, tanpa gerakan. Aku menelan ludah. Aku tidak suka sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Mencoba mengusir perasaan tidak nyaman, aku melangkah mendekat. Pak, kereta jam segini biasanya sepi ya? Pria itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya dalam dan redup, seolah memikul cerita panjang yang tidak ingin diceritakannya. Dia menatapku lama sebelum membuka mulut. Kereta pukul 2:13. Suaranya lirih, serak seperti debu lama. Tidak untuk semua orang. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Tidak ada jawaban. Dia hanya kembali menatap rel seakan pertanyaanku tidak pernah ada. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan semacam peringatan halus. Lampu peron tiba-tiba berkedip keras. Bukan seperti listrik lemah, tetapi lebih seperti sesuatu yang tidak terlihat lewat dalam kecepatan tinggi. Sekejap kemudian, suara gemuruh rendah muncul dari dalam terowongan. Bukan suara kereta biasa. Ritmenya patah-patah seperti logam rusak yang dipaksa bergerak. Jam di tanganku berubah menjadi 02.12. Kereta itu datang. Dua lampu depan kereta muncul di balik gelap menembus kabut tipis di dalam terowongan. Tapi cahaya itu tidak stabil seperti lampu lama yang hampir mati. Kereta itu melaju terlalu pelan.
seolah ada sesuatu yang merintangi setiap rodanya. Saat kereta mendekati peron, aku merasakan kulitku merinding. Tidak ada penumpang, tidak ada bayangan siapapun di balik jendela, semua kursi tampak kosong. Lampu interior hanya menyala setengah dan berkedip dengan ritme lambat. Kereta berhenti di depanku dengan suara decitan panjang yang membuat gigi bergemeletuk. Pintu terbuka perlahan, menjerit seperti besi tua yang diseret paksa. Aku menoleh ke pria tua tadi. Dan dia hilang. Benar-benar hilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan menjauh, tidak ada apa-apa. Aku merasakan dadaku mengencang. Tidak mungkin dia bergerak secepat itu. Bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba pengeras suara berbunyi. Tapi bukan suara operator biasa. Ini seperti suara seseorang berbisik langsung di samping telingaku. Begitu dekat, sampai bulu kuduku berdiri. "Silahkan naik." Aku tersencak mundur setengah angkah. Bisikan itu terasa terlalu nyata. Ada sesuatu dalam diriku yang mendorong untuk lari. Sesuatu di malam itu terasa sangat salah. Tapi ini kereta terakhir. Jika aku tidak naik, aku akan terjebak di stasiun kosong sampai pagi. Aku benci berada di tempat sepi terlalu lama. Dengan napas berat, aku melangkah masuk. Udara di dalam gerbong jauh lebih dingin, seperti memasuki ruangan bawah tanah. Bau lembab bercampur karat memenuhi hidungku. Lampu-lampu di langit-langit berkedip lambat, memantulkan bayangan yang bergerak-gerak. Bangku-bangku kosong berjajar rapi di kedua sisi. Di beberapa kursi, kulit joknya sobek dan busa putih mencuat keluar seperti daging terbuka. Lantai terasa lengket di beberapa titik, meskipun aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya oli. Aku memilih duduk di tengah, dekat pintu. Kalau ada apa-apa, aku bisa keluar cepat. Pintu kereta menutup dengan bunyi tut berat. Kereta mulai bergerak, tetapi bukan dengan kecepatan normal. Gerakannya tersendat-sendat seperti ada sesuatu menariknya dari belakang. Pemandangan luar lewat dengan sangat lambat. Stasiun, lampu, tembok, bayangan, semua bergerak seperti mimpi buruk yang diputar dalam slow motion. Aku mencoba bersandar, menutup mata sebentar, lalu, tok, ada suara kecil. Tok, tok, seperti ketukan lembut di jendela. Aku membuka mata perlahan. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan di balik kaca. Aku menghembuskan nafas lega. Tapi, suara itu muncul lagi dari jendela yang lain. Tok, tok. Lebih jelas, lebih dekat. Angin, gumamku pelan. Mungkin angin. Tapi, jendela kereta tidak bisa dibuka. Aku belum sempat berdiri ketika aku merasakan sesuatu. Hembusan nafas dingin tepat di belakang telingaku. Aku membeku. Aku bisa merasakan udara bergerak, pelan namun sangat nyata. Seperti seseorang berdiri sangat dekat. Dengan jantung berdegup keras, aku menoleh perlahan. Tidak ada siapapun. Bangku-bangku kosong, lorong panjang tanpa penumpang. Aku mengusap wajah, mencoba kembali tenang. Tapi, saat aku menurunkan tangan, aku melihatnya. Di kursi seberangku, sesuatu sedang duduk. Sosok itu menunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya, tangan diletakkan di atas lutut, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba lampu berkedip keras. Cahaya, gelap. Cahaya, gelap. Di sela-sela kilatan itu, sosok itu mengangkat kepalanya pelan. Sangat pelan. Dan kereta tiba-tiba bergetar keras, seperti menabrak sesuatu besar. Seluruh lampu padam. Dan dalam gelap total itu, aku mendengar suara nafas. Bukan dari jauh. Tepat di depan wajahku. Bayangan asing itu tetap menempel di lantai, memanjang ke arah rel yang gelap. Aku mundur perlahan,
berharap itu hanya ilusi cahaya. Tapi langkah kakiku berhenti ketika bayangan itu ikut bergerak, bukan bersama denganku, melainkan seperti sedang mengikuti, tapi 1 detik lebih lambat. Seperti rekaman dari masa lalu yang memutar dirinya sendiri. Dadaku mulai terasa sesak. Udara di dalam stasiun berubah berat, seakan-akan seluruh ruangan menahanku untuk tidak bernafas. Lampu di langit-langit menyala dan mati dengan ritme yang tidak wajar. Tek, tek, tek. Setiap kilatan seperti kamera tua yang memotretku. Aku menelan ludah, mencoba memanggil keberanian. Halo? Suara sendiri terdengar seperti bukan milikku. Tidak ada jawaban. Tapi suara gesekan terdengar dari rel, seret, panjang, seperti kuku besi yang menggores besi. Suara itu berulang, makin keras, makin dekat. Aku melangkah mundur 1 langkah. Bayangan itu melangkah maju 1 langkah. Nafasku tercekak. Ini bukan hanya bayangan. Ini makhluk itu sendiri. Aku memalingkan wajah ke arah rel untuk memastikan suara itu berasal dari mana. Rel itu hitam total, seperti sebuah morong panjang tanpa ujung. Tetapi saat aku menatap lebih lama, aku mulai melihat sesuatu. 2 titik putih samar seperti mata yang memantulkan cahaya. Awalnya diam, kemudian berkedip. Lampu berkedip bersamaan. Aku tersentak, seluruh tubuhku merinding. Sesuatu di dalam kegelapan sedang balas menatap aku. Mata itu mulai bergerak pelan, bukan melangkah, tapi menggelinding keluar dari kegelapan seperti tubuhnya tidak punya bentuk. Setiap kali lampu padam, ia makin dekat. Setiap kali lampu menyala, ia berubah posisi, lebih tinggi, lebih besar, lebih jelas. Aku ingin berlari, tapi kakiku seperti terpaku ke lantai. Tubuhku menolak bergerak, seolah ada tangan dingin tak terlihat yang memegang pergelangan kakiku. Mata Etik ini jelas. 2 lingkaran putih besar, kosong, tanpa pupil. Dan tiba-tiba, mereka tersenyum. Iya, mata itu berubah menjadi senyuman. Seolah kegelapan sedang membuka mulutnya. Aku mundur cepat, hampir jatuh. Dan kali ini bayangan di lantai tidak lagi menunggu. Ia bergerak lebih cepat dariku, melesat ke arahku, lalu berhenti tepat di bawah kakiku, seolah coba menyatu denganku. Lalu terdengar suara lain. Suara tawa kecil. Tawa itu bukan tawa manusia dewasa. Itu tawa anak kecil. Tapi tawa itu tidak memiliki kebahagiaan. Suaranya pecah, panjang, berbunyi di banyak tempat sekaligus, seperti ada puluhan suara yang menirukan anak-anak tapi tidak tahu bagaimana cara tertawa dengan benar. Aku menutup telingaku, tapi suara itu masuk langsung ke dalam kepala, bergetar di tulang-tulangku. Aku sudah lihat kamu, lama sekali. Suara anak kecil itu berkata dengan nada yang serak, seperti pita suaranya rusak. Aku mulai berlari, tapi kereta yang seharusnya tiba tidak muncul. Papan elektronik padam, pintu keluar terkunci. Seluruh stasiun bergetar seolah-olah bangunan itu sendiri bernafas. Dari balik rel yang hitam, suara berat mulai muncul. Duk, duk, duk. Seperti langkah kaki seseorang yang sangat besar. Berjalan perlahan mendekati peron. Lampu kembali hidup. Dan aku melihatnya. Sebuah tubuh tinggi, sangat tinggi, lebih dari 2 meter, berdiri di ujung peron. Tubuhnya kurus abnormal, tulang-tulangnya menonjol, kulitnya pucat seperti kertas basah. Rambutnya panjang menutupi wajah, tetapi di bawah rambut itu terdapat bayangan gelap yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang merangkak di balik kulitnya.
Makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit. Dari sela-sela rambut, dua mata putih tadi muncul perlahan, membelalak lurus kepadaku. Akhirnya ketemu juga. Suara itu bukan suara anak kecil kali ini. Terlalu dalam, terlalu berat, terlalu lapar. Aku mundur sambil mencari jalan, tapi lantai di belakangku mulai retak pelan. Retakan panjang membentuk lingkaran hitam seperti lubang. Dari celah itu keluar tangan-tangan kecil yang pucat, banyak sekali, seperti tangan-tangan anak-anak yang mencoba memanjat keluar. Tangan-tangan itu meraih pergelangan kakiku. Aku menjerit. Makhluk tinggi itu tertawa pelan. Suaranya bergema seperti berasal dari tanah. Kamu tidak bisa pulang. Tangan-tangan kecil itu menarikku semakin dekat ke lantai yang retak. Stasiun kini terasa seperti ruang lain, bukan dunia nyata. Udara menjadi sangat dingin, napas berubah menjadi asap putih. Makhluk tinggi itu perlahan melangkah ke arahku. Setiap langkahnya berbunyi, tek, tek, tek. Suara yang sama dengan lampu yang berkedip sebelumnya. Baru aku sadar. Dari awal, suara lampu itu ternyata bukan lampu. Itu langkahnya. Dia sudah berada di sini sebelum aku melihatnya. Aku merontah, menarik kakiku, tetapi tangan-tangan kecil itu semakin keras menggenggam. Dari bawah lantai, aku mendengar bisikan-bisikan. Turun! Turun, ikut, ikut. Bayangan yang mengikuti aku sejak tadi kini bergerak naik ke dinding, membesar, memanjang, hingga akhirnya menggantung di atas kepalaku seperti sosok tanpa bentuk yang siap jatuh. Makhluk tinggi itu kini berdiri hanya beberapa meter di depanku. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat seluruh wajahnya. Tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya lubang hitam besar yang terbuka seperti jurang. Dan dari lubang itu, suara dalam, berat, bergetar keluar. Kamu tidak boleh keluar dari sini. Sudah terlalu terlambat. Aku mencoba menjerit, tapi suaraku hilang. Lalu, semuanya menjadi gelap total. Sebuah tubuh tinggi, sangat tinggi, lebih dari 2 meter, berdiri di ujung peron. Tubuhnya kurus abnormal, tulang-tulangnya menonjol, kulitnya pucat seperti kertas basah. Rambutnya panjang menutupi wajah, tetapi di bawah rambut itu terdapat bayangan gelap yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang merangkak di balik kulitnya. Makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit. Dari sela-sela rambut, 2 mata putih tadi muncul perlahan, membelalak lurus kepadaku. Akhirnya ketemu juga. Suara itu bukan suara anak kecil kali ini. Terlalu dalam, terlalu berat, terlalu lapar. Aku mundur sambil mencari jalan. Tapi lantai di belakangku mulai retak pelan. Retakan panjang membentuk lingkaran hitam seperti lubang. Dari celah itu, keluar tangan-tangan kecil yang pucat, banyak sekali. Seperti tangan anak-anak yang mencoba memanjat keluar. Tangan-tangan itu meraih pergelangan kakiku. Aku menjerit. Makhluk tinggi itu tertawa pelan. Suaranya bergema seperti berasal dari tanah. Kamu tidak bisa pulang. Tangan-tangan kecil itu menarikku semakin dekat ke lantai yang retak. Stasiun kini terasa seperti ruang lain, bukan dunia nyata. Udara menjadi sangat dingin. Napas berubah menjadi asap putih. Makhluk tinggi itu perlahan melangkah ke arahku. Setiap langkahnya berbunyi tek, tek, tek. Suara yang sama dengan lampu yang berkedip sebelumnya. Kegelapan itu
Tidak seperti lampu padam biasa. Ini seperti kain tebal yang menutup seluruh dunia sekaligus menekan tubuhku agar tetap diam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada arah. Hanya rasa dingin yang menusuk tulang dan bau besi tua bercampur lembab, seolah aku berdiri di ruang bawah tanah yang sudah lama terkubur. Perlahan, sebuah suara tipis muncul seperti seseorang yang memanggil dari balik air. Mari. Aku membuka mata. Atau mungkin mataku sudah terbuka. Aku tidak tahu. Dan samar-samar, sebuah garis cahaya muncul jauh di depan. Cahaya itu berkedip-kedip, lemah, berwarna kuning pudar, seperti lampu jalan tua yang hampir mati. Dengan langkah gemetar, aku mendekat berharap itu jalan keluar dari kegelapan. Tapi semakin dekat aku berjalan, semakin terasa bahwa cahaya itu bergerak menjauh, seperti sedang menggodaku untuk terus mengikutinya. Dari belakangku, terdengar suara kecil seret. Ser. Aku menoleh. Di lantai hitam itu bayangan lamaku muncul lagi. Bayangan yang bukan milikku. Ia berdiri tegak tanpa tubuh, seperti lubang bergerak yang tetap menatapku. Bentuknya kini berubah. Lebih kurus, lebih panjang, dan ada bagian yang berdenyut seperti jantung. Aku tahu kamu bisa melihatku sekarang. Suara dalam itu bergema tanpa arah. Aku berlari ke arah cahaya yang menjauh itu. Napasku memburu, kakiku hampir terpeleset di permukaan gelap yang licin seperti kaca basah. Sampai akhirnya, cahaya itu berhenti. Tiba-tiba, begitu saja. Di depanku kini berdiri sebuah lorong panjang seperti terowongan kereta bawah tanah, tapi bentuknya bengkok dan tidak simetris, seolah dibangun oleh tangan seseorang yang tidak tahu bagaimana membuat dinding lurus. Lampu-lampu tua tergantung, berayun pelan meski tidak ada angin. Aku masuk. Di dalam lorong, suara langkahku sendiri terdengar aneh. Tidak memantul, tapi tenggelam. Setiap langkah seperti ditelan oleh lantai. Aku mulai merasa bukan hanya aku yang berjalan. Ada langkah lain. Lebih berat, mengikuti dengan ritme yang salah. Selalu setengah detik setelah langkahku. Aku mempercepat. Dia mempercepat. Aku berhenti. Dia tidak berhenti. Aku membalikkan badan cepat, tetapi lorong di belakang kini berbeda. Dindingnya dipenuhi coretan tangan kecil, ratusan, mungkin ribuan. Jejak kuku anak-anak yang menggores permukaan. Beberapa coretan tampak baru, masih lembab, masih menetes. Aku mundur, suara napasku menggema, tetapi lorong seperti menutup jalan kembali. Suara anak kecil itu muncul lagi. Kamu dengar mereka? Mereka semua pernah mencoba keluar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku dingin. Lorong ini bermotif batik Indonesia. Tapi motifnya rusak, berbelit, dan hampir organik, seperti motif itu hidup dan bergerak di permukaan dinding. Ketika lampu berkedip, aku melihatnya bergerak sedikit. Seperti jaringan urat di bawah kulit manusia. Aku berbalik dan berlari semakin dalam. Napasku semakin berat. Lampu-lampu lorong mati satu persatu, mengikuti arahku seperti gelombang kegelapan yang mengejarku. Aku tersandung dan jatuh keras. Lututku perih, tetapi yang membuatku benar-benar membeku adalah pemandangan di lantai. Ada foto-foto tua berserakan. Lusinan, mungkin ratusan. Semua foto menunjukkan orang-orang yang hilang. Anak sekolah, pekerja malam, wanita tua. Dan beberapa foto penuh debu, berwarna hitam putih, menunjukkan orang-orang dari era yang lebih tua, mengenakan pakaian jadul Indonesia. Aku mengambil salah satunya. Seorang pria muda berdiri di peron stasiun, tempat yang sama denganku. Di belakangnya, bayangan panjang itu. Foto berikut menunjukkan pria yang sama, tapi kini wajahnya ditarik ke bawah, tanpa mata. Aku mendorong foto-foto itu menjauh. Tapi saat aku berdiri, semuanya tiba-tiba bergetar dan berputar seolah hidup, membentuk lingkaran di sekelilingku. Tiba-tiba seluruh foto itu menjerit. Jeritan ratusan suara, kecil dan besar, tua dan muda,
Semuanya menyatu menjadi suara panjang yang membuat telinga hampir pecah. Aku menutup telinga, menunduk, tapi lantai di bawahku berubah menjadi cair seketika, berwarna hitam pekat seperti tinta. Tinta itu perlahan naik, mencoba membungkus kaki dan pinggulku. "Aku sudah bilang," suara berat itu datang lagi. "Kamu tidak boleh keluar." Sosok tinggi yang kulihat di stasiun kini muncul dari ujung lorong. Merayap, bukan berjalan. Tulang-tulangnya bunyi retak setiap kali ia bergerak, seperti tubuhnya dipaksa berdiri dengan cara yang salah. Kali ini, aku melihat tubuhnya jelas. Tidak punya wajah lengkap, hanya lubang besar hitam. Dari dalam lubang itu, tangan-tangan kecil keluar dan masuk, seperti seseorang terjebak di dalam tubuhnya, mencoba keluar. Setiap kali makhluk itu bergerak, tangan-tangan itu meraba keluar, meraih udara, seolah ingin memperingatkan aku atau menarik aku. Tinta hitam di lantai mulai membentuk wajah-wajah samar, bergerak di permukaan seperti makhluk-makhluk yang tenggelam. Turun, ikut, turun. Aku menarik tubuhku sekuat tenaga, tapi lorong bergetar, dinding menggeliat seperti hidup. Lampu-lampu pecah satu persatu. Makhluk tinggi itu semakin dekat. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya, bau tanah basah, darah lama, dan sesuatu yang seperti kain terbakar. Dia berhenti tepat di depanku, membungkuk perlahan. Lubang hitam di wajahnya membesar, membuka seperti mulut yang tidak berbentuk. Dari dalam kegelapan mulut itu, aku melihat mata. Mata manusia yang terbuka lebar, bergerak-gerak panik, seolah seseorang hidup di dalam tubuh makhluk itu terjebak tanpa bisa keluar. Makhluk itu berbisik pelan. Semua yang masuk tinggal di dalamku. Aku mencoba menjerit, tetapi suara tenggelam dalam tinta hitam yang sekarang menutupi dadaku. Lorong mulai runtuh, suara retakan memanjang, lampu terakhir padam, dan sebelum semuanya hilang dalam gelap, aku mendengar satu suara terakhir. Suara anak itu. "Giliran kamu sekarang." Kegelapan itu menelan seluruh indraku, tapi perlahan sesuatu seperti cahaya samar muncul. Bukan dari luar, melainkan dari dalam pikiranku sendiri. Suara gemuruh seperti ribuan langkah kecil terdengar di sekelilingku. Makin lama makin jelas, seolah lorong panjang itu berubah menjadi ruang kosong yang tanpa batas. Saat penglihatanku kembali, aku berdiri di tempat yang tidak kukenal. Ruangan luas, bulat, seperti aula bawah tanah kuno. Dindingnya dipenuhi ukiran tua bergaya Jawa kuno. Motif-motif wajah manusia yang memanjang dan terdistorsi, seolah pengukirnya pernah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Cahaya hitam keemasan mengalir dari ukiran, bergerak seperti cairan hidup. Di tengah aula itu, makhluk tinggi tanpa wajah berdiri diam, menungguku. Tubuhnya kini jelas. Kulitnya seperti kain basah yang digantung. Dan dari dalam kulit itu, tangan-tangan kecil terus bergerak. Seakan ratusan jiwa berusaha keluar tapi tidak punya pintu. Ketika aku mencoba mundur, aku sadar bahwa lantai di belakangku sudah berubah menjadi bayangan pekat. Bayangan itu bergerak mengikuti telapak kakiku, lalu berhenti, seolah mengikatku. Tidak ada jalan pulang. Makhluk itu mengangkat kepala sangat lambat. Gerakan itu berbunyi krak, krak, seperti tulang yang dipaksa patah. "Semua berakhir di sini." Suara itu seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Aku merasakan jari-jariku mati rasa. Sesuatu menarik nafasku sendiri keluar dari dadaku, membuatku terhuyung. Dari langit-langit aula itu, suara bisikan turun seperti hujan. "Dia sudah lama menunggumu."
Dia pilih kamu. Dia mau kamu. Aku memandang lorong gelap di belakang makhluk, dan untuk sesaat aku melihatnya, bayangan orang-orang yang hilang, berdiri diam, wajah mereka kosong tanpa mata, tubuh mereka setengah tertelan kegelapan. Seperti mereka semua adalah gema dari masa lalu yang tidak pernah pergi. Mereka bergerak mendekat, tidak cepat, pelan, perlahan, seolah waktu tidak berlaku bagi mereka. Aku mundur, sampai punggungku menyentuh dinding. Dinding itu dingin seperti batu kuburan, tapi terasa seperti kulit, menegang di bawah sentuhan tanganku. Makhluk tinggi itu mendekat. 1 langkah, lantai bergetar. 2 langkah, udara mengerut seperti ditarik. Langkah ketiga, ia berhenti tepat di depan wajahku. Lubang hitam besar di kepala makhluk itu membuka perlahan, bukan seperti mulut, tapi seperti pintu. Suara ribuan napas yang bersamaan terdengar dari dalamnya. Dan kemudian, aku melihatnya. Diriku sendiri. Bayangan diriku berdiri di dalam gelap, menatapku dengan mata yang sama sekali bukan milikku. Dalam kegelapan mulut makhluk itu, bayangan diriku itu tersenyum perlahan, pucat, aneh, tidak manusia. Aku sudah lebih dulu masuk. Suara itu keluar dari makhluk tinggi, tapi bibir diriku yang gelap bergerak seirama. Tangan-tangan kecil keluar dari lubang itu dan meraih wajahku. Sentuhannya dingin seperti logam basah. Tubuhku gemetar. Tunggu! Apa maumu? Makhluk itu mendekatkan wajah kosongnya ke wajahku, dan suara terakhir yang ku dengar sebelum semuanya hancur adalah, "Kamu jadi pintu berikutnya." Kegelapan itu menelan aku, dan tiba-tiba aku membuka mata. Aku berdiri di stasiun yang sama, di peron yang sama. Lampu-lampu menyala seperti biasa. Orang-orang berjalan tanpa memperhatikan aku, kereta lewat dengan suara angin lembut. Semuanya normal. Aku menatap tangan, tubuh, pakaian, semuanya sama. Tapi saat aku bergerak, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Bayanganku tidak mengikuti aku. Bayangan itu berdiri di belakangku, diam, memanjang ke lantai. Kemudian ia bergerak sendiri, melambaikan tangan, perlahan, seolah memberi salam selamat datang. Orang-orang di stasiun memandangku aneh. Satu persatu mereka berhenti. Mereka semua punya bayangan normal. Hanya aku yang tidak. Saat aku mundur, seseorang di sampingku berbisik pelan. "Mas, kenapa bayanganmu di tempat yang salah?" Aku ingin menjawab, tapi suara anak kecil terdengar dari lantai. "Sekarang kamu penjaga pintu." Dan pada detik itu, seluruh stasiun berubah gelap. Lampu-lampu berkedip. Tek, 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 tek. Portal hitam terbuka di bawah kakiku. Aku jatuh, langsung masuk ke kegelapan abadi. Dan dunia menutup.